Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review salah satu produk terbaru dari Wardah. Yes, mereka baru aja mengeluarkan Wardah UV Shield yang tinted sunscreen dengan SPF-nya cukup tinggi 50 PA++++. Wow, jadi ini kayak semacam sunscreen tapi ada warnanya gitu. Dan SPF-nya 50 PA++++. Itu pastinya aman ya kalau misalnya kita mau kegiatan di luar ruangan, outdoor yang panas-panasan gitu. Karena memang cukup tinggi. Pastinya karena ini dari brand Wardah, harganya juga masih cukup terjangkau, kayak sekitar 60-70 ribuan. Dan isinya lumayan banyak, 30 ml. Ya, penasaran banget kan kualitasnya kayak gimana? Bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari packagingnya, tekstur, hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, pastinya aku akan ngebahas detail dari packagingnya yang masih super gemes ya. Dia perpaduan warna krem dan soft pink. Yes, memang untuk tinted sunscreen atau kayak BB cream gitu kan biasanya perpaduannya dengan warna krem ya. Selain ada nama produknya, pastinya di sini aku akan kasih tunjuk kalau aku ini pakai shade-nya 01 light to medium. Kemarin tuh aku rada nunda juga belinya, untung masih kebagian ya. Karena untuk yang light to medium waktu itu tuh udah sold out, aku nggak tahu apakah sekarang udah ada lagi. Karena mereka cuma ada light to medium sama medium. Yang mediumnya aku rada khawatir nanti kegelapan, jadi aku beli yang 01-nya. Dan sekarang di bagian belakangnya aku akan kasih tunjuk detail. Di sini tertera namanya. Oh, ternyata skin filter tinted sunscreen. Jadi dia nanti kemungkinan kalau skin filter itu kayak pakai filter gitu nggak sih di muka. Nanti kita langsung akan buktikan aja. Udah gitu, di sini ada klaimnya yaitu tinted protection with a weightless, pore smooth, and skin-like finish. Jadi kalau dilihat, dia bakal ringan, udah gitu menyamarkan pori, dan juga hasilnya tuh kayak kulit aja gitu. Biasanya sih kalau untuk tinted sunscreen memang ringan ya, sejauh ini yang aku coba. Udah gitu finishnya macem-macem sih, ada yang lebih ke matte, atau yang light skin. Kalau yang seperti kulit tuh biasanya yang rada glow gitu finishnya. Ya, walaupun aku normal to oily skin, nanti kita akan lihat aja kayak gimana. Yang pasti di bawahnya masih ada klaim produknya juga, cara pakai, udah gitu juga hal-hal yang perlu diperhatikan sama ingredients atau komposisinya. Seperti biasa bakal aku zoom buat kamu yang selalu penasaran nih untuk bahan-bahannya tuh apa-apa aja. Ternyata di sini ada kandungan-kandungan yang tertera juga ya, kayak skincare-nya gitu, selain dia memang ada SPF-nya. Yaitu yang pertama alpha-arbutin. Ini bisa mencerahkan bekas jerawat dan menyamarkan warna kulit tidak merata. Pas banget memang di muka aku kan ada beberapa imperfection kayak noda-noda di pipi sama bekas-bekas jerawat. Terus yang kedua hyaluronic acid, pastinya kalau ini nggak asing lagi ya, dia akan menghidrasi dan melembabkan kulit, menjadikannya base makeup yang ideal. Jadi biasanya kalau hyaluronic acid karena memang lembab ya, nanti untuk makeup yang ada di atasnya itu bakal lebih nempel. Selanjutnya ada adenosine, yaitu memperhalus tampilan pori ya, tadi sesuai klaimnya. Dan juga panthenol, menenangkan dan meredakan kemerahan. Kalau dilihat sih berarti kemungkinan kalau misalnya dalam kondisi yang masih berjerawat, ada kemerahan gitu, aku rasa ini akan aman ya untuk tinted sunscreen-nya buat kamu yang acne prone. Nih dikuatkan lagi dengan klaimnya ya, no alcohol, non-comedogenic, non-acnegenic, dan juga dermatologically tested. Jadi memang tidak menyebabkan komedo ataupun jerawat ya. Dan pastinya karena ini produknya Wardah dari PT Paragon, nggak usah diragukan lagi, sudah halal dan BPOM. Aman buat kita pakai. Sekarang masuk ke packaging dalamnya. Wardah UV Shield itu bentukannya kayak gini, yang sebelumnya ya, tapi warnanya kayak hijau gitu, hijau toska. Dan sekarang yang tinted sunscreen-nya warna krem, yang menurut aku gemes ya, kecil juga kalau misalnya mau dibawa-bawa, masukin tas nggak bakal menu-menuhin. Di bagian depan ini ada nama produknya, udah pasti ya, kandungan SPF-nya juga bener-bener ditonjolkan di situ. Karena ini penting banget, apalagi kalau misalnya kalian sering ada aktivitas di luar ruangan, naik motor gitu, perlindungannya bakal lebih maksimal ya. Di bagian belakangnya ada kode shade-nya 01, udah gitu ini menjelaskan juga kandungan-kandungan skincare-nya tadi yang seperti aku sebutkan. Ada alpha-arbutin, hyaluronic acid, adenosine for maximum UV protection that hydrates,
Brighten acne marks and fit perfectly as complexion base. Jadi di sini memang disebutkan untuk kandungan-kandungannya tadi lebih memperkuat lagi perlindungan untuk kulitnya ya, selain SPF 50-nya. Dan kalau aku buka di bagian dalamnya, ini pastinya ada aplikator yang seperti ini. Menurut aku ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Dan biasanya kalau tinted sunscreen nanti kita shake-shake dulu kayak gini sebelum pakai. Coba aku akan lihat dulu di cara pakainya. Tidak disebutkan untuk nge-shake, tapi biar formulasinya nyatu ada baiknya kita shake-shake. Selanjutnya baru dipencet aja tuh, nanti di aplikatornya bakal keluar untuk produknya. So, pastinya penasaran kan untuk detail pengaplikasiannya kayak gimana? Aku udah pakai di beda hari, karena memang waktu itu aku bisa keluar rumah belanja. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi bare face wajahku sebelum dipakein tinted sunscreen-nya. Emang lagi ada beberapa imperfection, khususnya sekitaran dagu. BTW udah aku shake-shake dan langsung aja akan aku tuang di tangan aku, kira-kira segitu ya, 1 kali pencet. Dan teksturnya tuh menurut aku cukup cair. So, langsung aja akan aku aplikasikan ya di wajah aku. Kalau secara penampakannya sepertinya rada putih ya. Dan di situ aku coba mau ratakan pakai jari, tapi kayak aku ragu-ragu karena ya kalian bisa langsung lihat aja. Seputih itu, tapi tenang, kita harus tetap ratakan dulu karena ini belum nyatu sama warna kulit. Aku memutuskan pakai puff aja, mengingat imperfection wajah aku tuh lumayan banyak. Biasanya kalau pakai puff, nanti coveragenya akan lebih bagus. Di situ aku tap-tap-tap dan mulai kelihatan kan kalau dia ternyata nyatu sama warna kulit. Jadi jangan panik dulu kalau di awal rada keputihan. Dan kalau menurut aku sih ini nyatunya bener-bener kayak kulit banget gitu. Aku belum melihat coverage yang benar-benar bisa cover bekas jerawat ataupun noda-noda, tapi lumayan bisa meratakan warna kulit aku, khususnya di area bawah mata aku yang agak gelap. Itu sudah mulai tercover ya. So, aku tambahkan di area imperfection kayak di dagu aku, itu ada bekas-bekas jerawat kemerahan, kehitaman, dan pokoknya area-area yang mungkin butuh coverage lebih. Di situ padahal udah hampir habis yang ada di tangan aku, tapi coveragenya sepertinya memang like skin ya, sesuai dengan klaimnya tadi. Bener-bener sheer sih, nggak tahu bisa sampai medium atau enggak di wajahku yang ada imperfection. Kayak gini hasilnya before after aku akan kasih tunjuk aja. Bener-bener sih yang sisi kiri sudah meratakan warna kulit aku ya. Dengan finishnya cukup glow yang bener-bener kayak kulit, tapi bukan yang glowing banget gitu. Kalau untuk noda-noda kemerahan, kehitaman, bekas jerawat masih nampak, bahkan noda di pipi aku juga samar-samar masih kelihatan. Area bawah mata lumayan lah ya, bisa cukup meratakan, nggak terlalu gelap. So, selain dia meratakan warna kulit aku, hasilnya memang beneran natural. Pastinya aku harus ambil lagi ya, karena yang tadi udah habis untuk separuh wajah aja. Dan untuk yang sisi kanan aku berencana mau meratakan pakai tangan. Karena aku pengen kasih tunjuk aja, sebenarnya pakai tangan juga bisa kalau misalnya kamu pengen ya. Karena ini teksturnya kan tadi agak cair. Jadi kayak kalau kita usap-usap kayak gitu, lama-lama dia akan nyatu aja gitu ke kulit. Tuh kalian bisa langsung lihat aja, aku pakai seperti itu. Tapi karena memang ya wajah aku itu ada imperfection. So kalau misalnya kayak gini banget, itu kayak kurang gitu coveragenya. Tuh bandingin aja sama sisi kirinya, kayak lebih nutup ya. Jadi aku tetap memutuskan menggunakan puff. So ini preferensi kalian aja. Kalau misalnya kulit kalian tuh kayak gak ada imperfection, sudah bagus dari sananya, kayaknya pakai tangan cukup ya. Karena memang hasilnya bakal lebih natural lagi. Kayak gini hasilnya setelah diaplikasikan di seluruh wajah aku. Dan menurut aku sih ini memang natural banget. Terus warnanya juga cocok ya tuh sama leher aku. Karena lama-lama dia kayak menyatu gitu dengan warna kulit kita. Before after seperti ini, pastinya dia bisa meratakan warna kulit aku. Sedikit menyamarkan imperfection, tapi bukan yang nutup banget. Jadi ini lebih ke sheer to medium. Tapi untuk noda-noda yang kemerahan, bekas jerawat masih nampak. So aku putuskan ya untuk pakai concealer di area-area yang bekas jerawat aja. Karena menurut aku coveragenya kurang banget sih. Mungkin karena ini tinted sunscreen ya, sunscreen yang ada warnanya. Jadi memang bukan menonjolkan coverage yang gimana-gimana. Kayak sheer aja gitu. Dan setelah pakai concealer, better menurut aku kayak lebih nutup dan coveragenya bagus. Terus sekarang aku mau set sedikit menggunakan bedak.
tapi di area sekitaran mata aku aja. Ini cuman pakai translucent powder dari Raina. Sama mungkin nanti sekitaran dagu yang tadi aku kasih concealer ya, jadi biar rada ngeset juga. Tapi di hidung aku, lipatan hidung itu sengaja nggak aku set pakai bedak. Untuk tahu nanti oil controlnya kayak gimana. Selesai mengaplikasikan ini sudah jam 12 siang. Dan sekarang aku mau selesaikan makeup aku dulu. Oke, kayak gini hasil makeupnya bener-bener natural banget ya, karena ini ala-ala kulit yang lebih versi sehat dan meratanya gitu. Setelah di zoom tuh masih kelihatan imperfection, tapi kayak lebih smooth sih memang ya. Sedikit menyamarkan pori-pori juga. Dan sekarang aku mau keluar rumah seperti biasa ya, cuaca yang sangat cerah ini. Enak kalau kita jalan-jalan sambil tes pakai masker. Tuh bener-bener sepanas itu. Tapi ini aku lewat jalanan yang masih asri ya, jadi kayak rada-rada sejuk gitu, angin sepoi-sepoi. Dan sekarang aku sudah di tempat makan, sekalian update ya. Hampir jam 2, pakainya 1,5 jam saja. Tapi kondisinya tuh di hidung aku sebenarnya udah rada luntur, di area dahi juga karena tadi aku pakai helm ya. Cuman lunturnya tuh karena nggak di-set bedak jadi nggak terlalu yang ngelopek banget gitu loh. Masih lumayan natural, bukan yang putih-putih juga. Di sekitaran T-zone juga sebenarnya sudah luntur. Ini aku lagi ngopi-ngopi cantik dan sekarang aku mau sekalian update aja karena di sana tadi kayak kurang jelas ya. Jadi aku langsung kasih lihat tuh di hidung aku kayak udah luntur lumayan parah, cracking, dan ada bekas kacamata juga. So ini sepertinya memang untuk oil controlnya kurang ya, bahkan kena keringet dia juga lumayan luntur. Dan ini aku lanjut sudah selesai belanja. Sambil nunggu aku akan sedikit kasih tunjuk kondisi wajah aku yang juga keringetan ini. Tuh bener kan udah glowing banget. Oke, sekarang aku mau update, ini sudah sampai rumah jam 4.24, total pakai dari jam 12, berarti kan sudah 4,5 jam. Kondisi di masker kayak gini, sebenarnya nggak banyak transfer ya, ini yang transfer malah di produk aku. Terus sekarang aku akan kasih tunjuk detail di mukanya. Tadi sebenarnya udah sempat aku update juga, kalau bagian dahi sini ya bakal aku zoom, itu udah luntur. Karena memang keringetan, pakai helm, panas-panasan ini secara hari ini panas banget. Udah gitu kalau aku lihat di kaca seperti ini, di T-zone aku juga sudah luntur di hidung. Ngecap kacamata juga, sama sudah berminyak nih di sekitaran hidungnya. Dan pas aku lihat di dagu, ini juga sebenarnya agak samar-samar sudah luntur juga ya. Karena memang hari ini super panas. Berminyak juga, walaupun menurut aku lunturnya itu baik yang di dahi ataupun sekitaran hidung tuh bukan yang kelihatan jelek gitu loh. Jadi bukan yang kayak ngelopek-ngelopek, kayak smooth memudarnya. Dan yang paling masih bagus itu di sekitaran pipi sini. Itu masih kelihatan banget tinted sunscreen-nya belum lumer. So kesimpulannya sih menurut aku untuk Wardah yang skin filter tinted sunscreen ini, memang kalau dipakai daily buat aku sendiri bisa, tapi di rumah aja ya, karena memang ini coveragenya kurang. Di aku yang punya beberapa imperfection kayak di dagu aku ataupun di pipi. Dia bukan yang tipe tinted sunscreen coveragenya nampol, tapi kayak sheer aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya imperfection, udah bagus kulitnya dari sananya itu nggak masalah karena ini cukup meratakan warna kulit. Jadi kayak misalnya ada kemerahan atau warna kulit tidak merata, jadi lebih merata aja. Tapi bukan yang nampol. Kalau untuk pergi-pergi sih buat aku kurang cocok ya. So ini tergantung preferensi dan kondisi wajah kulit kalian seperti apa. Terus kalau misalnya luntur pun kalian bisa langsung lihat lunturnya juga natural, bukan yang kelihatan putih-putih gitu ya. Karena dia benar-benar nyatu sama kulit. Secara kayak hampir tidak ada coverage, jadi kayak ya udah menyatu aja. Yang paling kelihatan masih bagus tadi di sekitaran pipi aku. Jadi mungkin kalau kalian punya tipe kulit yang lebih normal to dry, ini mungkin akan lebih awet ya, nggak akan segampang itu luntur. Tapi kalau normal to oily atau oily, menurut aku sih perlu di saat menggunakan bedak kalau misalnya mau tahan lama. Dan kalau misalnya memang banyak imperfection, bisa ada alternatif. Setelah menggunakan tinted sunscreen, mungkin di bagian imperfectionnya bisa ditambahkan concealer. Kayak aku tadi ya, di sekitaran dagu. Walaupun ini udah kelihatan luntur juga. Dan kesimpulannya untuk Wardah yang skin filter tinted sunscreen ini, buat aku sendiri belum bisa jadi yang favorit banget, karena memang coveragenya kurang. So, tergantung ini preferensi kebutuhan kalian masing-masing aja. Walaupun dari segi harga cukup terjangkau ya, sekitar 60-70 ribuan.
Isinya 30 mili, lumayan banyak. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian cukup worth to buy nggak buat dicoba? Komen-komen di bawah. Share juga pengalaman kamu kalau misalnya udah pakai tinted sunscreen dari Wardah ini kayak gimana, biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!